Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya yang begitu luar biasa di tengah-tengah hidup kita, sehingga Tuhan selalu menolong, selalu menopang, selalu menuntun setiap langkah hidup kita, dan Tuhan juga selalu pelihara kita. Kita tetap bersukacita karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Oh Tuhan, berikan kami hikmat dan bijaksana untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema rela melepaskan hak milik. Di satu desa ada satu kebiasaan atau punya adat yang berbeda dengan budaya-budaya yang lain dan suku-suku yang lain. Desa ini punya ketua adat, dan biasanya ketua adat itu memperoleh banyak. Artinya ketika ada pesta pernikahan atau pesta tentang syukuran anak, banyak pesta-pesta yang dirayakan di desa itu, dan kepala sukulah yang menerima persembahan-persembahan dari tiap keluarga. Apalagi dalam pernikahan banyak persyaratan yang akan diberikan kepada kepala suku. Lalu kepala suku yang sebelum-sebelumnya mereka menerima semua apa yang diberikan keluarga dari keluarga warga desa itu. Lalu kepala suku itu tidak mau memberi apa yang sudah diberi warganya kepada orang lain. Tapi pada waktu itu kepala suku yang baru ini punya pemahaman yang berbeda. Ketika ada warganya yang menikah, kepala suku mendapat beras, mendapat padi, mendapat gandum, gula yang begitu cukup lumayan banyak. Tapi sang kepala adat, dia terima dari keluarga itu. Lalu besoknya sesudah pesta pernikahan, barang yang dia terima, dia kasih ke warga yang tidak mampu. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa di kampung itu. Semua orang bertanya, kenapa kepala adat memberikan apa yang kami beri, tapi kepala adat membagikan kepada orang lain? Lalu sang kepala adat katakan, saya sudah cukup, apa yang saya punya sudah cukup. Lalu ketika saya berkelebihan, saya membagi kepada orang lain. Mulai hari itu, desa itu menjadi berubah. Semua warganya saling memperhatikan, saling memberi, saling menolong, saling mendukung. Ini satu kehidupan yang diawali oleh kepala adat dan diikuti oleh seluruh warganya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak mudah kita melepaskan apa yang menjadi bagian kita. Tidak mudah juga membagi apa yang menjadi hak kita. Firman Tuhan hari ini dalam Filipi pasal 2 ayat 7 mengingatkan kepada kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa Tuhan Yesus memberikan satu teladan hidup yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, dia tinggalkan tahtanya di sorga. Kemuliaan, kemegahan ada di sorga. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia datang dalam kehinaan. Dia lahir di tempat yang tak layak untuk seorang ibu melahirkan di tempat di kandang domba. Yesus rela melakukannya itu
Bapak Ibu serta saudara-saudari, Tuhan Yesus rela bukan hanya setengah-setengah, seluruh hidupnya dia berikan untuk manusia. Bahkan apa yang menjadi haknya, dia rela memberikannya, melepaskannya demi keselamatan kita umat manusia. Dan yang luar biasa lagi sepanjang perjalanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu, adat orang Yahudi, adat orang Israel yang harus membasuh kaki murid itu adalah tugas seorang hamba. Hamba kalau sekarang asisten rumah tangga, hamba atau budak, dia wajib membasuh kaki tuannya ketika tuannya mau masuk rumah. Seorang raja dibasuh kakinya oleh seorang hamba. Tapi Tuhan Yesus, seorang raja, Allah pencipta langit dan bumi, rela melakukan pekerjaan seorang budak. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini merupakan satu teladan hidup, membuktikan bahwa Tuhan Yesus rela melepaskan haknya, supaya kita, anak-anaknya, meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Banyak orang ingin mempertahankan apa yang menjadi hak milik. Tapi Tuhan Yesus justru rela melepaskan apa yang menjadi hak milik. Ini satu pelajaran penting. Sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup seperti Yesus hidup. Teladanilah Tuhan Yesus yang rela mengosongkan dirinya, melepaskan segala atributnya, segala kemegahan kekayaannya untuk melayani manusia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Demikian juga hendaknya kita, mari kita saling melayani. Belajar rela memberi, rela melepaskan apa yang menjadi hak kita untuk kepentingan kita bersama. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita terus memikirkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, untuk kami terus belajar melepaskan apa yang menjadi hak kami rela demi orang lain. Tuhan Yesus, pelayanan yang sesungguhnya adalah kami harus menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Biarlah kami meneladani hidup-Mu, apa yang tidak dilakukan oleh penguasa raja yang lain, tapi Engkau melakukannya untuk kami. Biarlah kami melakukannya juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.